dengan kita beternak ini, alhamdulillah dari usaha ternak kita ini bisa mengawali usaha yang lain ya. Jadi ternak memang bukan segalanya, tapi ternak awal dari segalanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Sobat Kandang Juragan semuanya. Kembali bersama saya Fali Ramadan. Kali ini kita sedang berkunjung ke salah satu peternak yang sudah senior ya di Bogor nih, tepatnya di Tegalwaru, tetanggaan sama Kandang Juragan, yaitu Mas Budi ya. Siap. Selamat sore. Sore Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Mas. Iya, jadi Mas Budi ini adalah owner dari Mitra Tani Farm ya Mas. Salah satu owner, iya betul. Jadi kita kesempatan kali ini bakal ngobrol-ngobrol nih tentang pengalaman dan juga berharap ya dapat ilmu kita sore ini bareng-bareng dari pengalaman Mas Budi selama menjalani bisnis di bidang peternakan khususnya di Mitra Tani Farm. Nah, gimana Mas kabarnya? Alhamdulillah sore ini? Baik Mas. Iya, suasana sore sendu ya. Iya. Karena rada-rada gerimis. Iya, mendung-mendung gitu Gerimis ya. mengundang. Ya, alhamdulillah. Jadi kalau suasana begini jadi saya ingat. Belum ditanya, bicara dulu nggak apa-apa ya? Ya, nggak apa-apa, silakan Mas. Jadi saya ingat bahwa ya kalau buat kita beternak begini, musim hujan begini kita harus siap pakan. Nggak bisa sewaktu-waktu kita ngarit. Artinya masalah pakan di ternak ini harus kita pikirkan. Oh. Iya ya. Ya, kalau hujan susah ngarit. Musim kemarau susah rumput, mau gimana coba? Serba salah Mas ya. Nggak beternak, salah lagi. Ya itu makanya kita diskusi. Siap. Kita udah ada pantikan diskusi kita sore ini ya tentang salah satu masalah di peternakan. Nah, boleh Mas perkenalan diri dulu barangkali singkat aja. Ya, nama saya Budi Susilo Setiawan, asalnya Solo. Alhamdulillah qadarullah sekarang tinggal di Bogor. Masuk Bogor dari tahun 2000 ketika mengawali kuliah di Fakultas Peternakan itu. 4 tahun, lulus 2004 dan merintis usaha domba ini 2002. Jadi pertengahan kuliah kita udah ngerintis. Oh, udah mulai rintis ya. Maka 2004 semakin yakin dan semakin sadar bahwa kalau nggak kita siapa lagi. Kalau nggak sekarang kapan lagi. Jadi dah kita beternak aja nih. Oke. Alhamdulillah sampai dengan hari ini Allah sampaikan kita di Mitra Tani Farm ini beternak sampai dengan hari ini, terlepas dari rona-rona namanya hidup ya. Masalah pasti ada. Kalau nggak masalah ya berarti nggak hidup. Mungkin nggak hidup ya. Ya. Oke, berarti tadi udah disampaikan sedikit ya perkenalan mengenai MT Farm, bahwa MT Farm ini sudah berdiri sejak tahun 2004. Tapi mulai coba-coba perintis domba ya. 2002. Perintis domba 2002, kita MT Farm 2004. MT Farm-nya 2004. Jadi kalau di perdombaan kita baru 21. Iya ya, 2021 ya. 19 tahun ya. 19 tahun, Masya Allah. Sudah hampir seusia saya. Beda 4 tahun. Ya? Saya 17 Mas. Beda dikit ternyata ya. Beda tipis lah. Tipis. 1-2. Alhamdulillah. Siap. Iya. Iya, berarti 19 tahun sudah merintis sudah menjalani usaha di bidang peternakan. Nah, boleh disampaikan nggak nih Mas, apa nih kira-kira suka dan dukanya nih selama di ternak domba? Mungkin mulai dari secara umum nih. Ya, dukanya ketipu, tenaga nggak terkirim, kemudian komplain konsumen, kemudian uang nggak terbayar, kemudian ya ternak mati keracunan gitu ya. Duka ada, tapi duka itu lebih pada mengingatkan kita atau ujian lah ya, kita jadikan ujian, bukan menjadi sebuah azab, tapi menjadi sebuah ujian. Karena kita bisa bilang ujian ketika kita yakin bahwa apa yang kita lakukan sudah benar, maka kita pasti akan diuji. Kalau yang kita lakukan salah, maka kita diadab. Kalau diadab kita bertobat. Kalau diuji kita harus sabar. Nah, jadi kapan kita sabar dan kapan kita tobat?
Nah, itu dukanya Mas. Jadi dukanya dominan lebih pada masalah finansial. Dan kalau sukanya alhamdulillah banyak. Sukanya dengan kita beternak ini, alhamdulillah dari usaha ternak kita ini bisa mengawali usaha yang lain ya. Jadi ternak memang bukan segalanya, tapi ternak awal dari segalanya buat kami ya. Yang kedua, di ternak ini menempa mentality kita. Jadi mental untuk selalu berusaha tekun, selalu berusaha sabar, selalu berusaha mengerti bahasa atau perasaan makhluk, sesama makhluk. Jadi kalau dengan ternak aja kita rawat, apalagi sesama orang, apalagi kamu kan. Kalau kata anak zaman now gitu ya. Kambing aja aku rawat, apalagi kamu gitu kan. Nah, dan itu makanya kenapa para nabi dulu rata-rata itu adalah para peternak. Para nabi dulu adalah rata-rata peternak. Karena itu sebagai basically pembentuk karakter mental. Mental produktif, mental mencintai proses, mental tekun, mental bertanggung jawab, mental jujur. Ketika fondasi mental ini sudah kebentuk, barulah peningkatannya. Ada yang memberikan amanah, entah itu investasi, investornya Siti Khadijah misalnya kalau Rasulullah dikasih kepercayaan barang untuk didagangkan, kemudian sampai menjadi istrinya. Nah, jadi kalau istri seorang peternak nggak usah khawatir. Harusnya mentalnya kuat ya. Iya. Suaminya betul, karena punya karakter mental yang sudah tertempa dengan kambing, dengan peternakan. Ketika tertempa itu berefek positif pada dia siap menerima amanah. Siap menerima amanah apa? Ya kalau misalnya kerjasama, investasi, atau perluasan, atau usaha yang lainnya, pemerintahan, kepemimpinan, pun termasuk amanah rumah tangga juga. Buktinya Rasulullah kan begitu ya. Dari beternak, kemudian mentalnya kebentuk, kemudian dilatih skill dagangnya sama pamannya Abu Thalib dan juga kakeknya Abdul Muthalib, almarhum diganti pamannya. Setelah ketempa skillnya, mentalnya dapat, skillnya ditempa, barulah diajakin ekspor. Investor masuk sampai menjadi istrinya kan begitu. Itu kan pelajaran, itu ibrah. Artinya basically itu ternak. Bagaimana Nabi Musa ketemu dengan istrinya, dia juga karena nolong ternak juga. Kemudian dikasih maharnya adalah mahar nernakin. Kalau kamu mau menikahi anak saya, maharnya kamu ngerawatin kambing saya selama 8 tahun. Kalau kamu ngerawatin selama 10 tahun, maka 2 tahun itu sedekahnya kamu kepadaku sebagai mertuanya, yang notabene Nabi juga. Gitu kan? Artinya, ya ini sudah cukup menjadi bukti bukan orang biasa loh, Nabi loh. Masa kita nggak pede? Nah dari situ kita yakin aja sih, Bismillah dengan tenang kita bisa. Gitu Mas. Sahabat karena juragan. Jadi ketika ini ternak kita gemukin, kemudian kita potong, kita olah jadi masakan, kita jual, baik itu dalam bentuk akikah, dalam bentuk kalengan. Kulitnya kita proses, disamak di Garut, dibawa pulang ke Bogor, dirajinkan, dikasih ke pengrajin di sekitaran sini.